Selamat siang teman-teman, selamat datang kembali di episode terbaru dari Vokal Channel. Hari ini kita kedatangan tamu lagi, Bistok Lalono, yang sebenarnya ini bukan tamu baru lah ya. Ini sebenarnya udah lama sempat nulis di Vokal ketika Vokal masih aktif. Tapi belakangan karena memang Vokalnya juga nggak aktif, Basar juga sibuk sendiri, jadi akhirnya banyak rekan-rekan yang dulu sering nulis di Vokal akhirnya terlupakan, termasuk Bistok. Yang herannya, gua di Vokal dengan Bistok di Vokal, kita berdua nggak pernah ketemu. Jadi ini sebuah keanehan yang gue pun sendiri nggak sadar, ternyata gue sama Bistok itu belum pernah tatap muka ngobrol bareng secara langsung, malah ketemunya baru sekarang setelah Vokal udah lama nggak aktif. Bistok gimana kabar? Sehat? Sehat. Siap. Udah berapa lama work from home? Udah hampir 3 bulan. Udah 3 kali gajian gue. Wah, anjir. Berarti mulai dari positif pertama ya? Iya. Wah, anjir. Oke. Kalau lu karena IT nggak terlalu ngaruh lah ya, lu mau ngantor sama nggak ngantor atau tetap ngaruh juga? Yang ngaruh tuh sebenarnya lingkungan gue sih. Apanya? Lingkungan kerjaan gue belum terbiasa dengan yang nggak ngantor. Oh gitu. Sementara kalau lu udah sering ya kalau untuk work from home kayak gini ya? Iya, karena gue sebelumnya juga kerjanya di startup yang boleh work from home. Lu sekarang di mana sih sekarang, men? Gue di perbankan gitu. Ya. Sangat-sangat old school industry ya. Yeah. Oke. Jadi akhirnya sekarang yang di kantor lu semua WFH atau hanya lu sebagian aja? Semuanya. Hampir semuanya sih. Semuanya. Bisa dibilang. Kecuali mungkin yang kalau perbankan berarti teller, customer service itu yang masih masuk ya? Iya, tapi setahu gue sih itu juga diturunin. Cuman misalnya beberapa doang, beberapa Oke. nggak Berarti semua gitu. full ya? Lu sebelum akhirnya masuk ke IT perbankan, sebelumnya di startup apa, bro? Di Sorabel. Ngerjain apaan tuh? Gue ngerjain logistiknya dulu. Kan dia punya gudang, ngurusin gudang gitu lah. Oke. Dan itu, seingat gue dulu, lu pernah Tritronic ya? Iya, itu awal banget gue pertama kali. Iya, lu baru lulus ya, Ya, dari ITB langsung Tritronic ya? Iya. Itu lu mulai dari Tritronic sampai sekarang sebenarnya sama nggak sih kerjaannya? Karena orang kan sering generalisasi, oh dia IT gitu ya, udah gitu, dia programmer. Sebenarnya sama nggak sih yang lu kerjain dari Tritronic ke startup sampai ke ISP sekarang, sama nggak sih? Sebenarnya gue sempet beda-beda sih. Kalau dibilang itunya beda-beda, industrinya juga beda-beda. Gue sempat pindah-pindah gitu. Gue pertama dari Tetronic. Ya. Nah, itu kan konsultan di telekomunikasi biasanya. Oke. Programmingnya biasanya kebanyakan soal telekomunikasi. Terus gue pindah ke Salatiga itu. Pernah. Oke. Itu Formulatrix. Nah, kalau lo nebak tuh apa nggak? Ketebak gak lo tuh itu kerjanya ngapain? Namanya Formulatrix apa ya? MLM. Kalau orang sana dipikirnya bikin odol, formula. Oke. Enggak, itu robotika perusahaan Amerika gitu. Dia bikin soal bidang kesehatan gitulah sebenarnya. Tapi robotika gitu dia bikin otomasi buat kayak meneliti protein gitu-gitu loh. Ya. Nah, terus habis itu gue pindah lagi balik ke Bandung. Di Bandung gue kerja setahun jadi kayak software house gitu. Bukan software house juga sih, kayak tim kecil yang dibuat dari Belanda. Habis itu gue baru pindah ke Sorabel. Kalau Sorabel kan e-commerce. Gue bagian gudangnya, jadi bagian logistik. Terus pindah lagi masuk ke sini perbankan. Itu rada mirip sih, cuman ya sedikit beda lah. Beda yang dikerjain mungkin nggak terlalu beda antara yang dua atau terakhir, cuman lingkungannya beda-beda. Oke.
Banyak kan ya orang tuh dapat image soal programmer, soal software engineer itu kebanyakan gara-gara film-film Hollywood ya. Itu itu sebenarnya menggambarkan realita nggak sih? Kayak misalnya, aduh dulu film tentang Snowden apa sih judulnya? Si Benedict Cumberbatch, The Fifth Estate ya? The Fifth Estate. Abis itu, aduh film tentang programmer dan hacker tuh apalagi. Banyak lah beberapa. Nah. Itu mencerminkan realita seorang programmer nggak sih yang kayaknya ngetiknya cepet banget gitu kan, bisa ngelihat line code segitu banyak dengan cepat dan langsung paham, atau enggak sebenarnya? Gue nggak tahu deh. Setengah-setengah kali ya. Oh, setengah-setengah, oke. Okay. Kalau ngetik mungkin karena udah kayak tukang ketik aja kita kan. Kami kan udah kayak tukang ketik aja. Okay. Tiap hari kelihatannya keyboard mulu, jadi cepet ngetik ya sih. Oh, tapi kalau ngeliat line of code langsung ketemu ini gitu, enggak juga sih. Enggak juga ya. Jadi enggak kayak yang di film-film begitu lihat ada line of code, oh, dia bisa langsung tahu line sekian salah, ada virusnya, enggak juga ya? Enggak, itu di-compile aja kalau kita mah. Oke. Berarti yang benar ngetiknya cepet ya? Iya, ngetiknya cepet aja. Jadi sebenarnya ketika lu kerjaan sehari-hari tuh lu bener-bener melototin bahasa pemrograman, bahasa coding, atau sebenarnya udah ada user interface dan lain-lainnya, lu tinggal klik sana sini sih? Atau tergantung jenis pekerjaannya apa? Tergantung sebenarnya. Kayak kan IT sendiri kan banyak tuh kebagi tuh. Ya. Dan programmer juga paling nggak kebagi, paling nggak bisa bilang kayak kebagi 2 besar lah. Sebenarnya banyak sih ya. Gue kalau mungkin cuman mensimplifikasi aja. Tapi kayak ada yang ngurusin database, ada yang ngurusin aplikasi langsung, namanya front end, langsung front end gitu. Maksudnya itu yang lu bilang ada GUI-nya, ada grafikalnya gitu. Sama ada yang back end. Nah, gue spesialisasinya di back end. Oke. Gue nggak terlalu banyak berurusan dengan grafik gitu. Tapi gue lebih ke arah ya istilahnya kalau ngeliat toko kalau gue bilang situs e-commerce gitu ya. Kalian misalnya ngeklik masukin barang ke belanjaan, terus habis itu nanti diproses gitu, oke gitu ya. Nah, urusan front end itu berhenti sampai situ. Di belakang-belakangnya gue yang ngurusin gitu. Oh, jadi proses gimana sih barang akhirnya masuk orderan, akhirnya barang selesai di order, ya, itu dulu semua. Iya. Iya. Oke. Jadi kalau lu di perbankan, berarti kan perbankan tuh ada e-banking ya. Berarti kalau yang bagian login segala macam itu bukan lu. Tapi begitu uang ditransfer, uang pindah segala macam itu baru lu ya. Itu bisa dibilang begitu. Tapi sebenarnya gue nggak kerja di bagian situ. Gue sekarang di bank ya. Gue nggak core banking sebenarnya. Gue di bagian luar itu. Oke. Lu dulu kenapa tuh dari startup tiba-tiba pindah ke banking? Biasanya kan orang sebaliknya tuh. Lu dari bank yang udah established, gua ke startup deh. Atau karena startupnya bubar? Belum sih, belum bubar. Belum bubar, oke. Jadi kenapa tuh lu tiba-tiba pindah ke banking? Alasannya sih karena lebih ke arah challenge ke diri sendiri sih. Sama gue ngerasa kayak udah rada mentok gitu di sana. Jadi gue coba cari yang lain gitu. Terus kebetulan ya nggak ada sebenarnya, nggak ada alasan khusus kenapa ke perbankan. Ada teman ngenalin, gue lagi nih, yaudah gue cobain deh gitu. Ya. Kebetulan yang kantol ini gitu aja udah. Ya. Sama kayak gue kalau nyari lowongan siapa aja yang manggil kan. Oke. Tapi gue penasaran deh. Dulu kan zaman lu angkatan berapa sih, bro? 2000 ya? Iya. Itu kayaknya memang di zaman-zaman ketika orang-orang tuh sudah meramalkan jurusan informatika itu bakal jadi salah satu jurusan idaman lah, ya kan? Betul. Kita SMA dulu memang belum ada tuh Tokopedia, Bukalapak kan. Nggak kebayang lah software engineer tuh bakal jadi segini hotnya gitu kan. Tapi udah bisa keramal tuh dari dulu tuh, karena akhirnya kalau nggak salah sih, setahu gue, informatika ITB itu salah satu yang paling susah dimasukin lah dibanding jurusan lain di ITB kan. Mungkin saingannya elektro gitu kan. Nah, lu dulu waktu itu ngayal nggak sih ke situ bahwa nanti gue bisa jadi software engineer seperti ini atau programmer seperti ini, atau
Enggak lah. Kemakan film mungkin gara-gara The Matrix. Mungkin. Enggak lah. Atau karena apa lo pilih informatika tuh? Dulu gue pikirannya gue sebenarnya bisa dibilang mungkin yang paling cupu kali ya. Orang lain mungkin tahu masuk informatika gitu, udah tahu HTML, udah tahu apa gitu ya. Udah tahu front page gitu-gitu. Gue mah nggak tahu sama sekali. Gue cuma pernah megang DOS gitu-gitu, main WordPress. Kalau lo WordPress apa WordStar gitu, zaman ngetik-ngetik zaman dulu gitu. Iya, kayak gitu-gitu doang. Gue cuma tahu-tahu gitu-gitu doang. Lotus, anjir. Iya, Lotus 123. Gue cuma tahu-tahu gitu-gitu doang. Teman-teman gue udah tahu apa Microsoft front page itu dulu yang bikin website gitu-gitu. Gue mah enggak, gue bego banget rasanya. Jadi gue ngerasa pas masuk situ rasanya sih gue paling awam mungkin ya soal informatika gitu-gitu. Dan mungkin gue bukan mungkin ya, gue sampai ngerasa gue salah masuk jurusan gitu. Oke. Jadi waktu itu kenapa akhirnya bisa milih informatika tuh kenapa? Gara-gara ini aja deh iseng gitu? Enggak, waktu itu enggak. Gue pikir gue tertarik lah sama komputer gitu. Oke. Terus udah gitu doang, tapi gue nggak tahu itu apaan dalamnya sebenarnya. Jadi lu sadar merasa salah jurusan pas semester 1 ya? Kalau di enggak. Gue merasa salah jurusan malah semester 2 gitu. Oh, ya, gitu. Deket-deket lah. Tahun-tahun pertama, tahun-tahun pertama ya? Sempat mau ini nggak? Sempat mau cabut dari ITB ke jurusan lain nggak? Atau enggak? Sempat, cuman nggak tahu mau kemana gitu. Ada sih dulu gue. Pengen gara-gara itu kan masuk kuliah gitu kan, banyak baca buku gitu-gitu kan, banyak buku apa dibaca, terus pengen kayaknya bahasa enak nih gitu kan, jurusan bahasa gitu. Ya. Tapi ujung-ujungnya ya untungnya gue kerja sekarang jadi di bahasa juga sih, bahasa pemrograman. Ya. Jadi lu sempat merasa masuk salah jurusan semester 2, terus akhirnya baru mulai ya udah deh, udah kadung gitu. Itu semester berapa tuh? Udah lah, buat terusin aja deh. Itu semester berapa ya? Gue termasuk yang parah sih gue. Gue semester 5 kali kayak gue udah baru ya udahlah gue itu aja gitu. Soalnya gue dulu waktu itu semester gue ngerasa salah jurusan, terus gue sampai ngilang gitu-gitu kan. Gue hampir DO. Iya, gue ngilang gue. Oke. Gue hampir DO gitu kan, terus ya udahlah gue coba selesain aja gitu kan. Pikir gue kan. Ya udah gue masuk lagi, dipanggil sama dosen wali gue ngerangkul gitu kan, ngajak lagi segala macam. Ya udah, kalau bukan buat gue pikir paling nggak buat orang tua gue gitu. Oke. Jadi lu masuk salah jurusan, terus sempat ngilang, hampir DO, ujung-ujungnya kerja jadi programmer juga ya? Iya. Yang lucunya dulu kan gue sempat, abis itu kan sebenarnya gue ngerasa kayak gitu tuh 2 kali. Jadi waktu gue abis itu kan masuk nyelesain gitu kan, kuliah, terus pas TA juga gitu, lama gitu kan. Ngilang lah gue dari dosen segala macem, gue berusaha ngerjain sendiri gitu kan, gak ketemu jalan segala macem, dicariin dosen segala macem, udah mau di ujung tanduk lah bisa dibilang tuh, baru gue balik lagi ke dosen gitu kan, terus iya dosen gue pembimbing gue itu kan, terus akhirnya kan gimana apa mukjizatnya gue lulus lah gitu ya. Iya. Terus 2 tahun kemudian gue mau kuliah. Hah? Lu lulus berapa tahun, bro? 7 tahun gue. Jadi kita bertiga di sini teman-teman vokal gue, berarti Bistok sama Basar. Mungkin Basar paling lama sih. Gue juga 7 tahun soalnya. Iyalah, Bistok 7 tahun. Gue 7 tahun setengah lah. Oke. Terus gimana, bro? Terus kan habis itu kan gue kan dosen pembimbing gue kayaknya juga tahu gue kayaknya nggak tertarik sama kuliah gue sebenarnya kan. Ya. Terus dia bingung lagi, tiba-tiba beberapa tahun kemudian gue mau S2. Oke, S2 apa waktu itu? Lu bilangnya? Kan kalau S2 kan ada syaratnya tuh harus kayak minta di ITB tuh kalau mau S2 ITB syarat dosen wali atau apa, pokoknya dosen kayak rekomendasi dosen lah gitu kan. Gue datang lagi ke dia, terus ditanya sama dia,
kamu sekarang kerjanya apa? Programmer. Loh, saya pikir kamu nggak suka digituin sama dia. Ya. Jadi gue baru suka programming itu waktu udah mulai kerja sebenarnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya lu baru pas kerja? Karena udah mulai lihat aplikasi realnya gitu ya terhadap programming? Atau karena di kampus ngawang-ngawang gitu atau gimana? Nggak tahu ya, mungkin karena ya nggak tahu, mungkin kalau kayak udah kecemplung gitu terus lu belajar berenang terus lu tahu oh ya asik nih gitu. Asik dapat duit lagi ya? Iya, dapat duit asik. Ya. Ya udah, bukannya ganya udah jadi dia seneng gitu. Tapi akhirnya lu jadi S2? Enggak. Gua ditolak. Maksudnya gimana tuh ditolak tuh? Nggak lulus ujian masuk atau gimana? Jadi kalau ujian masuknya ada 2 tuh, ujian tertulis sama interview. Ya. Nah, gua bukan mau masuk ke informatika lagi waktu itu. Gua mau pindah jurusan ke desain. Kenapa gue pingin ke desain? Jadi kan zaman itu gini loh. Gue bosen gitu kan, ngetik-ngetik mulu gitu, isinya cuma gini-gini doang, informatika, gue ngerasa gitu doang kan, gue muak lah gitu ngerasain dengan kerjaan gue gitu. Jadi gue ngerasa, gue pengen belajar desain produk, desain apa gitu kan. Sebenarnya kayak, ujung-ujungnya kan sebenarnya kan, programming itu kan juga ngedesain ya, misalnya kita ngedesain sesuatu gitu, kayak ya gimana caranya user bisa gunain dengan mudah gitu. Contohnya kayak Zoom gini gitu. Gimana caranya bisa gunain dengan mudah orang tanpa harus ribet gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, gue pengen belajar desain. Nah, terus jadi kan gue nyobain ke ITB kan. Gue nyobain ke ITB, gue masuk ke desain, terus tanyain, kamu mau belajar desain kenapa gitu. Gue bilang, karena gue suka naik sepeda, gue bilang, Pak, saya mau belajar desain soal sepeda, gue bilang. Oke, terus. Terus gue ada kan, gue mau desain soal sepeda, gue bilang. Kenapa memang? Kenapa kamu gini? Ya, nah, karena saya ngerasanya sepeda itu gini gitu kan. Terus dia nanya, sayangnya di sini tuh ITB itu S2-nya soal desainnya itu bukan makin spesifik, tapi makin general gitu. Jadi kalau kamu pingin bikin desain soal sepeda, kamu kayaknya nggak bakal dapet di sini. Misalnya kayak, jadi kalau mau spesifik, misalnya lu pingin apa ya, belajar misalnya desain apalah gitu yang spesifik di ITB nggak bisa, nggak gitu zaman itu ya, zaman gue pas mau daftar itu dibilangnya nggak cocok. Terus ya udah dari situ gue ngerasa ini nggak bakal terus sih, karena dia tahu gue mau belajar apa, terus dia ngeliat nggak dapat kayaknya, dibanding dibilang dari situ sih dia selalu ngomongnya berkali-kali ngomong, daripada nanti kamu nggak keluar dari sini dan kamu putus tengah jalan, coba kamu pikir-pikir dulu gitu katanya. Ya udah, gue tahu sih di situ nggak masuk gitu. Oke, jadi itu lu ya akhirnya lu memutuskan ya udahlah nggak usah lanjut, nggak usah maksain ya. Tapi sebenarnya lu masih mau lanjut nggak sih, Pak? Untuk spesifik programming mungkin atau yang lain? Mau sih. Atau mau, tapi suatu saat nanti sih, gue belum tahu sih kapan. Mau lu kalau ngelihat mulai dari lulus sampai sekarang, lu kira-kira sebenarnya emang bakal nerusin karir di bidang programming atau enggak sih? Atau mungkin bisa tiba-tiba nyeleneh lagi bentar? Sebenarnya ya mungkin nggak jauh-jauh beda juga sih, tetap di programming mungkin. Tapi bagian apanya gue mungkin nggak akan terlalu ke industri, mungkin nggak tahu juga sih, gue belum tahu sih. Kalau lo tanya gue soal tertariknya apa gitu sekarang itu ya masih sama kayak desain, tapi bukan desain gimana ya, banyak orang kan kalau belajar programming tuh kayak susah gitu ya. Halo, ini putus ya? Halo Tok, terusin Tok. Oh iya kan, banyak orang kan belajar programming tuh kayaknya susah gitu, segala macam gitu kan.
Nah, kalau lu dilihat kan sebenarnya itu karena memang kayak belajar bahasa aja gitu, nggak eh, bahasa bahasa Inggris beda modelnya dengan bahasa Indonesia, bahasa yang lain juga kayak bahasa Korea kalau lu tahu, bahasa Korea itu kebalik sama bahasa Indonesia, bukan subjek predikat objek, tapi objek predikat subjek gitu. Oh iya, Nah, balik ya. beda-beda itunya itu yang bikin sulit kan. Nah, programming juga gitu gitu. Nah, kalau gue lebih tertarik ke arah bahasanya sekarang. Gue pengen tahu belajar soal bahasanya sebenarnya. Tapi gue nggak tahu apakah beneran gue bakal S2 ke sana atau enggak. Tapi gue pengen belajar sebenarnya. Kalau lo tanya soal S2-nya gitu sih. Waktu zaman S1 ya, ketika lu mulai merasa salah jurusan tuh kan, lu kan bilang lu sempat tertarik sama bahasa. Sebenarnya lu waktu zaman kuliah S1 dulu dengan durasi kuliah yang lama ya, lu sebenarnya waktu itu lebih sering apa ya kira-kira ngebaca masalah apa sih? Lu sebenarnya hobi tertarik sama masalah-masalah apa sih waktu zaman-zaman kuliah? Apakah ambil game online atau yang lain? Nah itu bedanya, gue nggak terjun ke arah situ sebenarnya. Jadi kalau teman-teman gue ada yang apa kan ya sesama yang lama-lama gitu kan, ada yang main CM sampai berbulan-bulan gak kampus gitu kan. Enggak, gue karena gue ngerasa anjir ini susah banget sih kuliah gitu. Gue ngerasa paling cupu gitu. Oke. Jadi gue baca malah baca bukunya kayak teman-teman abang gue punya buku apa gitu kayak sosial politik, terus filsafat gitu-gitu gue bacain gitu. Jadinya yang alur ngidul aja, baca-baca yang lain gitu. Oh, jadi lu bukan kayak penyakit IT penyakit anak-anak IT lain yang biasanya kuliah berantakan gara-gara game online ya? Bukan, gue lebih ke arah kayak apa ya? Gue dulu waktu gue masuk ke Bandung gitu kan, gue banyak temenan tuh sama anak Unpad dan khususnya terutama teman-teman abang gue ya. Mereka angkatan 96 dan anak geologi. Jadi beda bener-bener beda sih pergaulan gue dengan teman-teman gue yang lain. Yang lain ketemu sama orang IT, gue ketemu sama orang geologi gitu. Tiap harinya. Jadi gue bener-bener beda gitu. Oke. Lu dulu suka bacanya dulu waktu zaman kuliah itu lebih suka baca apa, bro? Buku fiksi, buku sosiopolitik, buku filsafat, atau ada penulis-penulis yang sebenarnya lu nikmati untuk mengisi ketika lu cabut dari bangku kuliah nggak? Jadi gue dulu dicekokin sama teman abang gue, Cipi namanya. Dicekokin sama dia, lu baca ini deh gitu. Dunia Sofi, pernah denger gak lu? Oh, oke. Berat. Oke. Dari situ gue baca Dunia Sofi, gue baca Misteri Soliter. Jadinya si pengarangnya itu si Justin Gardner itu jadi salah satu pengarang favorit gue gitu sampai sekarang. Oke. Justin Gardner ya. Selain dia ada lagi nggak yang kira-kira lu demen? Dan istilahnya lu sampai sekarang kalau dia punya buku baru atau lu maksa diri untuk melengkapi koleksinya? Ada, tapi sayangnya pengarangnya udah mati sih. Siapa tuh? Pramudia. Oh, Pramudia. Ya. Lu udah tamat nggak semua Pramudia? Tetraloginya gue tamat. Nah, yang lain belum? Lainnya belum semuanya bisa gue dapetin semuanya sih. Jadi paling beberapa gue baca. Tapi yang masih banyak yang pengen gue coba cari tapi belum ketemu sih. Kayak gitu. Menurut lo kalau baca tetralogi buruk, mungkin buat teman-teman vokal yang tidak familiar dengan Pramudia Anantatur, yaitu salah satu penulis Indonesia yang paling legendaris ya, gue bisa bilang seperti itulah. Dan karyanya diakui di negara-negara lain. Salah satunya adalah tetralogi buru ya. Dia jadi apa aja sih? Aduh kok gue lupa. Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, sama Rumah Kaca ya. Iya betul. Yang baru difilmin satu nih bro. Lu udah nonton belum Bumi Manusia? Udah. Gua belum. Menurut lu gimana bro? Menurut gue lumayan bagus. Kalau dari sisi film dan keotentikannya ya. Ya. Jadi menurut lu kita nggak bisa membandingkan itu film dan itu buku, jadi harus sama sesuai ya. Jadi lu harus melihat dia sebagai film dan lu harus melihat dia sebagai buku gitu ya. Iya, nggak bisa juga kalau kita ngeliatnya bahwa ini harus sama persis plek ya. Karena
Karena kalau buku kan kita punya imajinasi, kita bisa ngebayangin kayak gimana aja gitu. Sedangkan kalau film itu kan udah dibatasin sama imajinasi si produsernya gitu, si imajinasi sutradaranya gitu. Jadi ya selama gue pikir apa benang merahnya masih dapat dan nggak terlalu banyak yang dibuang gitu, intinya masih oke gitu. Jadi menurut lu filmnya oke? Oke-nya tuh karena dia cukup representasinya bumi manusia atau actingnya cukup oke atau gimana? Karena gue belum nonton nih bro. Gue kan sebenarnya udah lama banget ya baca buku itu ya, dan baru kali katam tuh. Maksudnya baru sekali, terus gue karena panjang gede banget itu gue belum baca lagi berulang kali kan. Nah, gue ngerasanya pas gue nonton itu ya banyak flashback gitu. Oh ya ini soal ini gitu. Dan gue ngerasa kayaknya hampir semuanya yang di buku itu, karena gue udah nggak baca lagi, udah ditulisin di situ, diungkapin di situ yang penting-pentingnya gitu. Pasti mungkin ada yang kecil-kecilnya yang nggak terlalu itu yang hilang, tapi banyak kan sama gitu. Banyak kan, gue ngerasa hampir semua kayaknya sih dikeluarin di situ dan cukup bagus gitu. Kalau soal dari aktingnya sih menurut gue ya cukup lah gitu, tapi dari ceritanya gue rasa gue cukup puas sih. Oke. Gitu. Lu berharap Anak Sebuah Bangsa dibikin film nggak? Sebenarnya gue berharap semuanya dibikin sih. Ya. Sar, lu udah nonton belum Sar? Bumi Manusia? Gue udah nonton dan gue sepakat. Lu udah baca belum? Baca udah, tapi gue nggak sampai tamat. Oke. Karena gue udah keburu nonton kan. Karena bacanya kan itu kan tebel banget. Jadi harus lah ya, kumpulin semangatnya kan gitu. Ya udahlah ada filmnya nonton. Dan yang seperti Bisto bilang bahwa idealismenya ada di situ dan memang tidak bisa mesamakan film dengan buku karena ada sentuhan-sentuhan ininya juga kan, komersialisasinya, ada drama-drama yang ditambah-tambahkan untuk menggait penonton kira-kira gitu. Nah jadi ya bagus, filmnya bagus banget dan aku setuju dengan tadi apa Bisto bilang, yang kamu bilang, yang Yok bilang tadi, buku-buku lain juga difilmkan. Itu keren banget emang. Oke, berarti ini recommended untuk ditonton ya? Recommended, tapi aku bilang menurut gue lebih baik baca lagi bukunya sih. Tetap aja kalau gue bilang gitu sih. Oke, jadi recommended untuk ditonton, tapi kalau kita bacanya dulu, kita baca lagi sekarang ya? Enggak, maksudnya kalau dari nonton doang, maksudnya daripada cuma nonton doang, kalau lo tertarik, lo masa puas dengan tontonannya, baca bukunya gitu. Oke, siap. Oke. Berarti ini masuk wishlist gue nih. Kenapa, Sar? Tapi kayak Bistok tadi bilang kan itu si Rumah Kaca, si Bumi Manusia itu bagus. Tapi ada juga sebenarnya film-film baru yang generasi sekarang itu, yang mainnya generasi sekarang, tapi dia memainkan film-film tahun 90-an. Zamannya kita bener-bener waktu zaman SMA, gimana kita sekolah, gimana kita cari pacar, segala macam gitu ya. Nah itu, udah nonton nggak filmnya Dilan, Yok? Dilan 1 dan Dilan 2. Gua nggak nonton. Oh iya. Gue harus confession nih. Jadi gue nonton itu karena diminta sama bini gue. Jadi mau bilang sama gue juga diminta bini gue ya. Untungnya bini gue sama gue seleranya mirip. Kalau Bistok dulu waktu deketin bininya bacaannya itu Yok. Apa? Pramudia Nantatur Yok. Iya. Oh gitu ya. Iya, bacanya berat-berat. Jadi gara-gara istri gue bisa tawatin apa tetralogi Pulau Buru itu. Karena gue dulu pertama kali baca pertama kan bukunya tebel. Terus gue baca yang kedua tuh sedikit, terus minjem orang kan. Nah, istri gue punya nomor 2, 3, 4-nya. Jadi gue minjem dia. Kalau aku dulu baca Laskar Pelangi gara-gara ketemu si Bistok nih. Kebetulan waktu itu lagi di gereja. Terus ada temennya jual buku itu, si Bistok beli. Terus aku palak lah si Bistok, "Tok, beli 2, Tok, gua 1." Gue bilang. Nah, waktu itu si Bistok udah kerja, aku belum lulus ceritanya gitu. Ya. Gua belum baca Laskar Pelangi cuy sampai sekarang. Belum ya. Tapi menurutku untuk awal-awal kita membaca itu sangat bagus karena pendekatannya itu benar-benar ringan gitu. Penulisannya ringan. Oke. Lagi kalau gue dari itu berapa buku sih? 3 juga kalau nggak salah ya. 4 kalau nggak salah. 4 ya? Iya. Yang bisa gue nikmatin 2 sih. 2 pertama. Atau maksimal 3 lah. Oke, karena?
Karena yang keempat itu bener-bener kayak apa ya? Kalau yang ketiga itu kayak dua kan, kalau yang pertama kan dia tentang cerita kecil gitu kan. Cita-citanya apa? Yang kedua kan dia mulai senang kuliah di luar negerinya itu kan. Peluknya gitu-gitu kan. Yang ketiga, keempat itu gue ya, apalagi yang keempat ya, gue nggak terlalu inget yang ketiga. Jadi yang terakhir itu kayak balik ke kampungnya, terus lebih kayak berasa banget bahwa itu kayak fiksi aja gitu. Oke. Bukan apa ya? Ya memang fiksi aja, jadi kayak fantasi aja gue ngerasanya. Jadi nggak beda banget dengan 1-2 gitu yang ada pergulatannya gitu-gitu menurut gue sih ya. Tapi bukan berarti nggak layak ditonton, dibaca gitu. Dibaca aja gitu kalau memang tertarik. Soalnya bahasanya tetap ringan, tetap ceritanya lumayan menggugah juga gitu. Oke. Lu sebagai penikmat Pramudianan Tatur, untuk orang-orang yang belum pernah baca Pram, mereka pengen mulai. Iya. Tapi mungkin nggak mulai dari manusia. Lu menyarankannya yang mana? Apa ya? Noveletnya juga lumayan sulit menurut gue sih. Jadi Pram tuh susah-susah semua ya? Menurut gue malah sebenarnya apa? Bumi Manusia itu mungkin kayak apa ya? Kayak gue ngerasa dulu baca pertama kali, wah anjir nih sulit banget dibaca nih. Panjang, apalagi kan terintimidasi sama bentuknya tebel gitu kan. Ya. Tapi itu istilahnya kalau lo paksa terus baca gitu, nyemplung gitu, itu ngalir gitu. Jadi gue sebenarnya kayak kalau aja dulu, misalnya gue mikir tuh, kesimpulan gue tuh, kalau aja guru-guru sejarah itu ceritain sesuatu tuh kayak gitu, ngajarin anak muridnya kayak gitu, itu pasti banget gitu. Iya. Setelah baca semuanya gue tahu, oh ini tentang si tokoh ini nih gitu. Dan gue menikmati gitu seluruhnya itu. Dibanding walaupun itu kan fiksi dengan ada fiksinya lah pasti kan. Iya, betul. Tapi bisa menikmati gitu. Ada intriknya, ada seluk-beluknya, segala macam, kita bisa kayak mendalami kenapa dia ngelakuin ini. Gitu-gitu loh. Jadi aku terusin. Ya menurut gue itu kayak berat aja di awalnya memang, cuman kalau lo terusin rasa tuh enak aja gitu, ngalir aja ceritanya. Iya, kayak karena aku tuh pernah punya ini bodornya aku ya mestinya. Jadi aku berapa kali tuh beli bukunya Pram yang Bumi Manusia, dan itu tuh aku udah kasihin ke 4 atau 5 orang buku itu, satu-satu mereka dapat bukunya. Dan aku yang ngasih, tapi aku bacanya cuma setengah. Mereka udah baca semuanya sampai tamat. Tapi mereka semua merasakan betul bahwa ini bukunya bagus banget, keren. Jadi, dan mereka nagih, Bang ada buku yang lainnya nggak? Tetralogi yang lainnya yang mana nih? Apa aja? Nah, aku kasih judulnya gini-gini. Ya udah mereka cari. Jadi, begitu orang baca bukunya Pram ini, rasanya mereka akan ketagihan. Karena bagus banget memang ini. Ya, tapi mungkin memang banyak pembaca yang pengen baca Pram tuh udah takut duluan sama ketebalan bukunya sih ya. Iya, intimidasi kata Wisto tadi. Ya sama mungkin kita, apalagi di zaman sekarang ya, membaca itu kan kayak butuh usaha ekstra ya. Apalagi dengan ya kan, itu kan sebenarnya aktif gitu dibanding nonton. Kalau nonton kan kita lebih pasif gitu. Jadi udah itu usaha yang ekstra, kita harus ngebaca, terus kita harus nyamain apa? Yang ditulis sama dia tuh gaya dia gitu loh, yang kemana-mana dulu gitu, nggak terlalu langsung ke tujuannya, dia ceritain soal ini soal itu gitu. Jadi kita harus ngikutin dia dulu gitu. Jadi kesannya kayak kalau kita nggak mau ngikutin naik turunnya gitu bisa sulit gitu. Jadi kayak memang usaha. Jadi kalau orang belajar itu kayak kalau orang belajar atau apa, learning curve-nya tinggi gitu kalau dibilangnya kalau di. Ya. Tapi bisa jadi itu juga yang bikin orang nggak banyak orang mau baca Pramudia. Iya. Soalnya bacanya mungkin buku-buku kayak Raditya Dika, tapi nggak tahu. Soalnya gue pernah baca dulu buku yang tipisnya kan, bukan yang Lala gitu, buku noveletnya gitu. Ya. Itu tuh gue nggak ngerti atau buku itu. Setelah itu cuman nggak nyampe 100 halaman, 96 apa novelet namanya, pendek banget gitu.
Itu gue nggak ngerti. Karena itu bener-bener lebih deket lagi dengan kehidupan nyata dia. Setelah gue baca-baca sekarang, gue tahu bahwa itu dia nulis itu tuh kayak kalau nggak salah tuh dia habis dengar soal siapanya meninggal gitu. Nah, terus jadi tebal tipisnya tuh nggak ngaruh kalau untuk Pram. Nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh buat gue gitu. Karena iya, gue lebih bisa nikmatin Bumi Manusia dibanding buku yang tipis itu gitu. Karena itu tuh kayak bener-bener depresi sih menurut gue. Oke. Gue juga sih sebenarnya kalau nyaranin ke orang, lo langsung aja sekalian langsung ke tetralogi buru gitu kan. Langsung sekalian masterpiece-nya kan. Jadi lo ketahuan tuh baca buku yang memang benar-benar orang lain pun nggak cuma orang Indonesia yang menghargai kan, orang-orang lain ya udah lu langsung baca itu aja, tebal-tebal dah. Kalau kata orang-orang, kalau kata istilah orang-orang sekarang itu ini bukan buku kaleng-kaleng kira-kira gitu kan. Karena ini isinya segala macamnya wah keren banget lah gitu. Ada sih sebenarnya buku yang lain. Jadi kalau Bistok tuh kan dia seneng sama Pram. Kalau aku sih selain Pram aku seneng sama buku-bukunya Mitch Albom. Itu juga buku-buku yang bagus. Nah ya. Kalau menurutku ya, tapi nggak tahu teman yang lain. Memang tidak tebal seperti bukunya si Pram tuh ya, karena bercerita tentang kehidupan sehari-hari, dia tulis dengan bentuk bercerita seperti biasa gitu. Ya. Lo sekarang terakhir baca apa, bro? Buku yang lo selesain terakhir? Yang gue selesain terakhir itu C.S. Lewis. Wih, berat-berat coy. C.S. Lewis yang jadi apa? Ngeri kali si Bisto kayaknya ini. Enggak. Jadi ceritanya tuh apa? Judulnya Surprised by Joy. Oke. Itu tentang apa? Dia kan ateis. Dia ceritain di situ apa? Kayak perjalanan dia dari yang ateis sampai balik lagi sampai dia kan maksudnya kan dia kan keluarganya Kristen Ortodoks kan. Kristen terus dia sekolah di Kristen segala macam terus dia jadi ateis. Jadi profesor segala macam terus balik lagi nemuin imannya gitu. Nah itu diceritain di situ dan ya buat gue sih bagus karena judulnya kayak apa ya kayak mancing gitu kayak kan surprised by joy kan kayak dikejutkan oleh joy itu apa ya. Nah di situ tuh kayak dibahas sama dia tentang konsep dia tentang joy terus ternyata ya ini kayak jadi itu sih jangan gue bocorin ya mending dibaca aja tapi kayak dia nyeritain itu jalannya sampai dia nemuin apa itu joy terus definisiin sama dia karena ya Lewis itu memang pemikir ya bukan buat dia kekristenan itu masuk akal buat dia jadi dia selalu ngomong di situ kan dan apa itu joy terus didefinisiin sama dia terus kesimpulannya apa gitu dari perjalanan dia itu. Buat gue itu menarik karena ternyata nggak kayak apa ya kayak kalau zaman sekarang bilangnya kayak rada clickbait gitu. Karena ternyata bukan itu gitu. Itu ceritanya dia itu fiksi kan ya? Nggak fiksi. Itu kayak nggak fiksi. Cerita tentang dia ya? Udah bisa dibilang kayak semi autobiografi. Oke. Karena C.S. Lewis itu emang sempat ateis kan? Ya. Ya. Oke. Itu bagus sih menurut gue. Kalau lu itu baca yang bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya? Bahasa Inggris, nggak ada di Indonesia itu. Berarti lu lebih suka baca buku terjemahan atau baca buku bahasa aslinya? Sebenarnya kalau bisa sih gue pingin baca yang asli. Ya. Ini sama kayak gue, Sar. Karena kadang gue nggak tahu kenapa ya, buku-buku terjemahan zaman sekarang, itu kadang terjemahannya suka aneh. Iya. Beda ya, beda konteksnya udah terlalu jauh. Apa sih kok jadi maksa sih? Iya. Bener. Apalagi kayak, gue ngerasa sekarang kayak nggak, iya kayak ada yang hilang gitu, konteksnya beda, jadi kesannya aneh. Iya. Jadi gue mencoba baca, kalau pengarangnya Inggris, gue baca buku bahasa Inggrisnya, pengarangnya Indonesia, udah baca bahasa Indonesia aja gitu. Iya, betul. Makanya gue sampai sekarang akhirnya belum baca lagi Leo Tolstoy. Karena gue nggak bisa baca bahasa Rusia. Tapi jadi ini memang beda ininya ya. Ada yang miss dari situ dari penerjemahannya itu ya, karena bahasanya tidak selalu kayak mewakili gitu. Pasti ada lost in translation sih. Itu mau nggak mau memang. Makanya gue pun sekarang kalau udah dia John Grisham lah contohnya ya, bacaan recehnya gue gitu. Itu ya gue nggak mau lagi baca bahasa Indonesianya.
Karena dulu penerjemahannya bagus, mungkin karena dia memahami konteks cerita dan lain sebagainya. Tapi akhirnya lama-kelamaan kesini jadi lu terjemahannya tuh benar-benar per kata gitu loh. Jadi ini kok nggak manusia. Saya juga, gue ngerasa kayak gitu loh. Banyak apa yang nggak bisa ngomong semuanya sih ya. Tapi ada beberapa penerjemah gitu yang gue nggak mau sebutin. Yang terjemahannya gue ngeliat kalau udah, misalnya pun ada pengarang yang gue sukain gitu ya. Yang menarik gitu ya. Tapi yang ngeluarin buku si penerbit ini pasti gue nggak beli. Karena gue udah tahu pasti hancur pasti hancur. Iya, bener. Itu memang banyak gue alami sih, Dan kayaknya sekarang nggak tahu sih, gue ngerasa kayak ya mungkin makin banyak gitu, makin hancur sih rasanya dibanding terjemahan zaman dulu gitu, gue ngerasa. Ya mungkin kejar setoran kali ya. Mungkin kali, nggak tahu juga gue. Sama kayak gue baca buku-buku ini ya. Semenjak masuk ke jadi buruh korporat kan gue jadi sering baca buku-buku yang self motivation ya. Buruh korporat. aduh. Itu tuh banyak kayak bukunya Gary Keller, abis itu Angela Duckworth, abis itu bukunya yang paling gampang lah ya, Rich Dad Poor Dad gitu, Robert Kiyosaki. Jadi memang banyak hal-hal yang nggak masuk ketika dia dijadiin bahasa Indonesia sih. Lu baca bahasa Inggrisnya itu yang Rich Dad Poor Dad itu? Rich Dad Poor Dad akhirnya gue baca bahasa Inggris, Angela Duckworth yang Great gue baca bahasa Inggris juga. Yang kemarin apa sih yang lagi heboh tuh di Periplus? Everything is Fuck sama The Art of Not Giving a Fuck, Mark Brand. Ya itu juga biasalah sebagai buruh korporat kalau bos ngomong lu harus baca buku ini bagus ya udah gue baca. Lu baca buku terakhir apa Sar yang sampai habis? Buku terakhir yang sampai habis itu gue bacanya apa ya? Lupa gue judulnya, tapi gue baca ada buku satu, kebetulan gue baca buku tokoh Kristen satu. Dia itu ceritanya, namanya Pak Kun tadi. Jadi dia ceritanya tuh dia punya gerakan Oikotri sama teman-temannya. Jadi dia ada banyak orang yang merasa tidak adil diperlakukan. Jadi di dunia ini orang sekarang lagi bentuk empire sendiri, dan ketika dia bikin empire itu secara tidak langsung empire-nya itu adalah menindas orang-orang di bawahnya. Jadi memprotes ketidakadilan dalam bentuk ekonomi, kemanusiaan, macam-macam lah begitu. Sunda Empire maksudnya? Bukan Sunda Empire. Sunda Empire. Ya aku belakangan sih lebih suka baca buku semacam kayak biografi ya. Kayak gitu. Karena belakangan ini juga lagi ngedit buku biografi ini kan salah satu tokoh Kristen di Indonesia. Gitu sih. Kalau buku-buku kayak yang umum, ya maksudnya kayak Pramudia yang begitu-begitu sih, aku sekarang udah mengurangi baca begitu. Aku lebih memilih. Kenapa mengurangi? Berarti kan itu dengan sengaja ya? Lu nggak membaca. Sengaja. Karena gini, gue nggak mau ribet di otak gue gitu loh. Jadi gue bacanya yang soft aja lah gitu, yang lebih yang bikin lucu-lucu, bikin ketawa, bikin apa gitu. Menurut lu si Bistok masih mau ribet ya? Iya, si Bistok masih mau ribet. Kalau bisa gue bacanya malah majalah Bobo yang gitu-gitu kan, baca Tintin yang gitu-gitu. Kalau gue sekarang lebih ke arah sana sih. Gue kemarin tuh gue lagi nyicil baca pelan-pelan itu C.S. Lewis lagi. Nah, lu baca lagi. Dibilangnya soal lebih ribet lagi ya. Cuman lu tahu gak C.S. Lewis itu pernah nikah sama satu orang, sama satu wanita. Ya. Jadi jadi kan sebenarnya dia kayak selibat gitu kan. Cuman kemudian dia berteman dengan seorang wanita yang dari Amerika. Kemudian jadi kayak ada ya love interest gitu. Cuman mereka menikah gitu. Tapi cuman setahun atau gimana gitu istrinya meninggal karena sakit. Oke. Nah, kemudian di situ ternyata waktu habis dia meninggal itu dia mengalami pergumulan lagi soal imannya di situ.
Nah, gue tertarik gimana cara dia. Gue pengen tahu sebenarnya seorang C.S. Lewis gitu, apa yang dia rasakan dan gimana caranya dia ngelewatin itu gitu sampai tetap beriman gitu. Itu aja sih, makanya gue masih lagi nyicil baca dikit-dikit. Tapi biasanya kalau kayak gitu ya gue... Hah? Bukunya yang mana? Bukunya yang mana, bro? Judulnya apa, bro? Bentar ya, gue lihat dulu judulnya. Judulnya... Ini banyak banget, anjir. Gue sampai... anjir. Bentar. A Grief of Observer. A Grief of Yang mana? A Grief Observer. Okay. Gak ada bahasa Indonesianya. A Grief Observe. Oke. A Grief Observe. Oh, tahun 61 ya. Oke. Tentang itu. Jadi gue, tapi kalau kayak gini ya kayak makanya tadi gue bilang kan itu kan karena ya kayak kata bahasa kan rada apa ribet gitu segala macam bikin mikir. Biasanya gue baca tuh kayak misalnya nih hari ini gue apa ya tau lah cari wangsit gitu ke WC gitu kan. Itu kayak gitu sambil baca gitu. Misalnya 3 halaman gitu selesai besoknya gue baca lagi gitu. Lu nyicil karena bukunya sulit atau karena kenapa? Bukan bukunya sulit sih, tapi karena apa ya? Satu kan gitu kan karena bahasanya kan satu karena bahasa Inggris kan, terus bahasa Inggris dia kan bahasa Inggris yang cenderung lama old school gitu kan. Jadi kan bahasanya lebih sulit dicerna gitu. Jadi daripada gue paksain terus gue muak muntah gitu terus gue nggak mau baca lagi, jadi mending gue nyicil aja. Terus itu jadi salah satu cara gue buat nyelesain juga sih dibanding gue harus maksain baca semuanya langsung gitu. Itu tebal nggak? Yang A Grief Observe itu tebal nggak? Gue nggak tahu sih. Gue sekarang itu gue seringnya beli online. Oke. E-book gitu. Oke. Si Bisto kan itu apa dia pemuda ramah lingkungan. Jadi dulu dia ada ceritanya. Dulu ada ceritanya nih, Yok. Jadi kalau si Bisto itu naik sepeda, itu orang bilang, wah ini cowok ini ramah lingkungan ya gitu. Nah kalau giliran gue yang naik sepeda, ini mah cowok nggak ada duitnya. Aduh, itu dulu jok-joknya dulu sama si Bisto. Tapi memang ya kita tadi apa? Memang kita mungkin harus mulai berpikir untuk seperti yang kita diskusi sama Christian Natali kemarin ya soal lingkungan. Jadi memang kita harus mulai dari apa yang kita bisa lakukan sebagai orang-orang yang mungkin tinggal di kota besar, yaitu mengurangi penggunaan kertas, begitu kan. Jadi bagus nih yang bisa lakukan. Enggak sih, karena ada diskon juga sebenarnya. Oh, iya, aku tahu lu pasti ada ngejar diskon pasti. Kalau untuk buku gue nggak rela gue belinya e-book tuh nggak rela gue. Lu nggak rela? Nggak rela gue. Gue ngeluarin duit untuk buku gue tuh harus bisa pegang, harus bisa gue bolak-balik ya kan, sampai lecek. Itu tuh baru enak tuh. Emang sih gue setuju sih, nggak bisa ngalahin itu, nggak bisa ngalahin sensasi soal itu. Membaca fiksi itu nggak bisa dikalahin, nggak bisa direplikasi lah dengan. Tapi kalau ingat-ingat karena cerita beli buku. Jadi gue berapa kali tuh pernah punya pengalaman di sini kan ada deket toko buku ya. Nah jadi udah bawa duit lah. Udahlah bawa duit 100.000. Pokoknya 100.000 nih habisin beli buku mungkin paling dapat 2 buku kan. Nah, tapi kan tetap bawa ATM segala macam kan. Nah sampailah di toko bukunya, lihat buku bagus-bagus semuanya. Pas pulang, loh ini kok habis 1 juta beli buku. Jadi kayak orang kesurupan gitu. Lu ngalamin nggak gitu Tok? Ngalamin, gue banyak banget, gue punya buku banyak banget yang gue beli dan belum gue baca sampai sekarang. Siok juga ngalamin pasti. Apa? Gue ada beberapa yang belum sempat gue baca. Makanya gue sekarang gue udah punya semacam nazar. Gue nggak akan beli buku sampai semua buku gue yang ada di rumah ini plastiknya udah kebuka dan gue baca. Iya. Jadi gue sekarang udah 1 tahun lebih gue nggak belanja buku. Oh, 1 tahun lebih ya? Iya, buku lu banyak banget tuh, kayak di belakang lu banyak banget tuh buku. Kalau gue buku yang udah gue baca, gue kasih sama teman-teman yang belum baca. Jadi gue sekarang punya buku paling berapa lah, paling 30-40. Nah, itu juga jeleknya gue masih belum rela tuh. Kalau gue selesai baca, gue kasih. Itu gue belum rela. Kalau gue kadang kalau pelatihan nulis, gue bawa beberapa gitu. Dulu gue punya pengalaman gitu kan. Kan gue dulu suka ngoleksi fisik juga kan. Sampai komik juga gue koleksi kan. Nah, dulu kan gue sering beli komik Shonen Max itu.
Terus udah banyak gitu. Terus gue mau pindah nih. Terus kan males banget gue bawa itu kan. Karena gue udah nggak ngerasa gue pernah buka lagi tuh buku-buku gitu kan. Jadi gue kumpulin lah gitu kan. Terus maksud gue buat anak kecil lah. Gue taruh lah. Jadi maksud gue kumpulin, gue susun, terus gue tulis yang mau ngambil, ambil gitu kan. Gue taruh lah di depan. Nah, itu kan gue bersih-bersihnya tengah malam kan. Gue taruh lah di depan rumah gitu kan. Teman kontrakan lah gitu kan. Terus gue tulis tulisan itu yang mau ngambil, ambil. Harapan gue itu anak kecil yang ngambil. Atau yang tertarik lah gitu kan. Tahu yang ngambil siapa? Tukang loak. Tukang loak, coy. Tukang loak. Besok pagi gue bangun udah nggak ada. Tapi yang ngambil tukang loak kan pedih juga sebenarnya kan. Aduh. Iya. Apalagi kan kalau tukang loak kan lu nggak ngelihat itu buku apa kan. Iya, pokoknya diambil aja nih. Pokoknya dia ngargainnya kertasnya, bukan isinya gitu kan. Pokoknya beratnya nih berapa, di kertasnya apa, udah diambil sama dia gitu doang. Iya. Betul. Sedih itu memang sedih. Tapi gue sih sampai sekarang masih belum enjoy itu. Gue baca di Kindle ataupun di Nook ataupun bentuk e-book lainnya, gue masih udah pernah coba lah. Tetap aja gue nggak bisa enjoy, nggak tahu kenapa. Emang nggak enjoy sih, beneran lu bilang. Kalau enjoy nggak enjoy memang, karena lebih enak. Tapi gue tadi mumpung keinget nih. Jadi kalau misalnya soal buku, kalian ada nggak sih buku yang paling kalian sayang, yang kalian nggak mau itu hilang? Jadi kalau kayak aku tadi keinget buku apa lah ya yang selama ini aku pernah baca, tapi aku paling suka buku itu. Aku paling suka bukunya Madame Mao. Itu novel sejarahnya Tiongkok waktu zaman Mao Zedong. Kalau kalian apa? Kalau gue bilang kalau gue sih sebenarnya itu yang buku yang pertama kali gue baca dan gue nggak punya itu, Dunia Sophie. Oh itu, Dunia Sophie ya. Terus gue punya sih, akhirnya gue beli. Tapi terus gue pinjemin biar orang lain bisa baca. Tapi terus nggak balik ke gue juga bukunya. Jadi ya udahlah, gue relakan. Iyalah. Kalau lu Yok? Gue bukan mau aktivis ya. Tapi gue bukan mau aktivis. Ini emang buku gue. Pertama ini cetakannya masih cetakan keempat tahun 87. Coba liatin lagi. Jadi liatin lagi. Masih kuning. Jadi mukanya tuh masih emang fotonya Sohoki, bukan Nicholas Saputra. Oh iya. Jadi ini masih yang cetakannya ya masih penerbitnya LP3ES. Dan ini salah satu buku yang waktu itu ngebuat gua nulis blog. Oh, gara-gara itu ya? Kenapa gue jadi nulis? Gara-gara ini, karena kan dia nulis di catatan seorang demonstran ini kan per tanggal ya. Jadi Jumat tahun berapa kan? Memang akhirnya sih teman-temannya sama penerbitnya yang mengelompokkan lah tulisan-tulisannya itu. Tapi pada prinsipnya kan dia ini nulis buku harian kan ya. Iya. Dan dia per entry tanggal berapa, dan dia menuliskannya kayak gitu. Cuman yang akhirnya gue nggak tercapai adalah dia itu kan bisa nulis kejadian hidup dia itu dengan bahasa yang sangat sastrawi ya. Itu yang masih belum bisa lah gue ikutin. belum bisa. Ini entar sama apa lagi ya? Sama itu deh, itu. Nah, gue tanya deh ke lu. Yeah. Terus lu nonton filmnya nggak tuh? Nonton, Sogi kan? Nonton. Terus bagus gak menurut lu? Gue belum baca bukunya dan belum nonton filmnya sih. Gue kira yang mau ditanya Bistok tuh, lu tahu gak sih yang main itu siapa? Gak, balik dulu ke situ. Menurut lu bagus gak? Aduh. Susah amat baca ngomongnya. Oke. Buku catatan seorang demonstran itu sangat-sangat tebal ya. Jadi ceritain mulai dia dari SMP sampai memang dia sampai catatan-catatan terakhirnya lah. Di bukunya itu sendiri memang di filmnya akhirnya ketika dia coba ngangkat dari catatan seorang demonstran banyak hal-hal penting yang kemudian dipotong. Hal-hal penting dalam buku-bukunya kemudian dipotong, terutama beberapa hal ketika dia mengorganisasi gerakan mahasiswa di tahun itu. Sementara di film dia tuh ditunjukin seakan-akan orang yang berada di luar sistem.
Padahal ketika dia waktu itu masih jadi ketua senat mahasiswa Fakultas Sastra, dia itu memang secara aktif untuk ngegerakin mahasiswa dalam gelombang demonstrasi. Memang dia nggak serta-merta jadi bagian, waktu itu yang gede kan CGMI, HMI, dan gerakan mahasiswa lainnya ya. Dia nggak jadi bagian dari sana, memang dia ngegerakinnya Fakultas Sastra doang. Tapi kalau di film tuh dia digambarkannya, ya udah gue di luar, gue nemenin lu, tapi gue nggak ikut-ikutan politik praktis ya. Memang pada kenyataannya sih dia nggak ikutan politik praktis kan. Itu digambarin dengan kental lah kalau di filmnya. Karena dia teman-temannya jadi anggota MPR DPR, sementara dia enggak. Ada beberapa hal yang menurut gue agak ditambahin. Contohnya kayak dia punya pacar gitu ya. Terus ada adegan ciumannya di film. Agak nggak masuk aja menurut gue sih, karena nggak ada di bukunya gitu. Jadi itu agak nggak masuk lah. Tapi kalau secara overall filmnya, menurut gue memang itu ngegambarin Soe-hok-gi banget lah. Esensi dia sebagai zaman itu aktivis mahasiswa dan jadi dosen, dan bagaimana pandangan-pandangan dia, terutama dulu dia benci Orde Lama dan dia dukung Orde Baru, tapi kemudian ketika Orde Baru udah mulai agak aneh gelagatnya, terus dia kritik, itu masih kebaca banget lah. Masih kerasa. Lu belum nonton filmnya juga ya? Belum. Bukunya juga belum? Belum. Gue tertarik cuman kayak, nantilah gitu. Oke. Nggak, bukunya nggak berat kok, serius. Dibanding Pram, itu jauh lebih ringan. Apa mungkin karena banyak yang baca bukunya ya, terus gue males kali ya, nggak tahu juga. Oke, lu kan, ini komersil nih, gitu. Kalau dulu sebenarnya nasibnya buku catatan seorang demonstran itu sama dengan nasibnya Tetralogi Buruh. Itu jadi buku yang dianggap terlarang, cuy. Kalau orang punya di zaman Orde Baru di tahun 80-an, lu tuh dianggap kiri dan lu langsung entah itu bukunya dimusnahkan, atau kemudian lu dipanggil ke Koramil. Terus diinterview lah sama orang-orang Koramil itu kan. itu salah satunya tuh. Di Netflix sudah ada Soe-hok-gi. Kalau lu punya Netflix, udah bisa ditonton sih itu. Oh iya udah ada? Aku nonton deh. Di Netflix ada Soe-hok-gi. Nanti gue coba tonton deh. Ya, itu. Tapi kan kemarin karena bicara Gi jadi ingat itu kan abangnya baru meninggal ya, Yok. Yoi. Budiman. Itu juga keren kan. Jadi buku-bukunya Gi juga itu karena kontribusi abangnya kan yang mengumpulkan. Ya, jadi termasuk buku Soe-hok-gi yang terakhir itu yang kuning apa? Catatan apa? Yang kita tulis reviewnya di Vokal. Itu salah satunya yang ngasih banyak notes tambahannya itu ya dari si Arief Budiman. Karena masih banyak ternyata yang belum terpublikasi. Nah, pertanyaannya kalau gue sih gini ya, menggelitik, masih ada nggak sih orang-orang yang idealis seperti Gi ini yang memperjuangkan sesuatu yang mungkin hanya buat dia itu benar gitu? Masih banyak gue rasa sih. Masih banyak ya. Cuman mungkin nggak kedengeran aja gitu ya. Mestinya kita nggak tahu gitu di mana mereka ya. Iya. Mungkin sih gue ngerasa gitu. Masih banyak mungkin dalam tahap yang skop yang lebih kecil gitu. Kayak gitu. Soe-hok-gi sih waktu itu memang orangnya cukup terkenal ya zaman itu, karena memang dia kan sering nulis di koran ya. Jadi cakupannya nggak cuma Jakarta tapi sampai nasional. Cuman kemudian ketika dia meninggal karena di awal-awal Orde Baru, akhirnya pemikiran-pemikirannya itu habis dengan sendirinya. Akhirnya orang nggak menganggap dia relevan lagi kan. Nah, yang jadi problem adalah mungkin orang-orang zaman sekarang yang kayak Soe-hok-gi itu nggak banyak nulis. Ya kan? Tapi kan juga menulis itu udah bukan sesuatu yang harus ya. Menarik kalau gitu. Iya, nggak menarik. Betul. Mungkin kalau Soe-hok-ginya sekarang itu bikin channel YouTube menurut gua sih. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Maksud gua adalah orang-orang kayak Soe-hok-gi zaman sekarang paling nggak harus mendokumentasikan lah apapun itu. Iya, dalam visual. Ya, maupun mau audio mau video, mau tulisan, yang jelas lu harus dokumentasi. Kalau enggak, ya hilang gitu aja. Untungnya Soe-hok-gi kan dia nulis terdokumentasi kan.
masih disimpan sama abangnya gitu. Sebenarnya kalau kebakaran juga amsyong juga, nggak ada yang tahu. Ya sekarang sih menurut gue ya harus disesuaikan lah. Mungkin kalau formatnya tulisan nggak terlalu menarik ya. Jadi ya diadaptasi ke TikTok mungkin. Tapi masih kalau gue note tadi kenapa gue nanya gitu sama Bistok, ya berarti kan masih banyak orang-orang baik yang mau berjuang untuk kalau orang sering bilang Indonesia ini nggak pernah benar segala macam, artinya banyak kok orang yang mau recovery Indonesia ini supaya jauh lebih maju, kira-kira gitu ya. Gue ngerasa mungkin malah kebanyakan orang-orang yang gitu mereka berjalan terus sendiri gitu, kan mungkin sendiri. Maksudnya bukan berjalan sendiri ya, mereka ngelakuinnya dan belum ada ya, mereka belum terekspos aja mungkin, karena gue rasa banyak sih yang kayak gitu-gitu yang dilakuin orang dan mungkin suatu saat nanti akan terekspos lebih lagi gitu. Sekarang mungkin belum, nanti ya. Kayak zamannya Gi kan juga banyak orang seperti Gi, tapi kenapa Gi yang paling menonjol kira-kira gitu kan ya, karena tadi terkenal, punya banyak teman, dia kolaborasi segala macam gitu ya. Mungkin. Sebenarnya kalau kolaborasi sama banyak teman, Gi nggak terlalu gitu juga, men. Memang nggak terlalu ya? Nggak gini. Memang dia punya kelompoknya sendiri. Dia kan kelompok pencinta alam kan ya. Iya. Tapi dia nggak bisa dibilang temannya dari semuanya gitu. Wong musuhnya dia banyak. Iya ya, apalagi musuhnya penguasa. Oh iya benar. Nah kalau ditanya soal gini, gue inget sama tulisan sih. Jadi waktu C.S. Lewis meninggal itu di hari yang berdekatan itu kalau nggak salah ada 3 tokoh. Dia salah satu tokoh dari yang meninggal. C.S. Lewis, terus siapa lagi ya? Satu lagi Presiden Amerika nggak salah. Si John F. Kennedy meninggal, C.S. Lewis meninggal, sama satu lagi ada tokoh pergerakan juga gitu. Dan yang paling kecil obituarinya dan paling nggak disorot itu adalah C.S. Lewis. Jadi gue baca artikelnya tuh maksudnya tentang tahun 2000-an lah, baru-baru atau 2010-an gitu. Dia ngomong soal relevansinya mereka 3 tokoh itu ternyata menurut dia ya. Walaupun bisa dibilang kan C.S. Lewis itu penulis Kristen, nilai-nilainya Kristen gitu kan. Tapi tulisannya itu menurut si penulis ini adalah dibanding ketiga itu, setelah walaupun obituarinya yang paling kecil, yang paling nggak diomongin waktu dia meninggal, relevansinya sekarang itu masih bisa dibilang C.S. Lewis lebih relevan gitu. Karena bukunya sekarang masih banyak dipakai, masih di segala macam. Sedangkan kalau yang lain ya bisa dibilang masih relevan gitu ya. Tapi menurut dia C.S. Lewis ini masih lebih impactful lah kalau kata orang sekarang gitu dibanding mereka bertiga yang lain itu. Nah mungkin ya itu yang terjadi dengan Gi sekarang. Mungkin dulu waktu dia meninggal nggak terlalu banyak yang tahu, tapi tulisannya masih impactful gitu, masih bisa diambil sarinya dengan sekarang. Nah jadinya mungkin ya kebanyakan, gue ngerasa ya banyak yang kayak gitu sesuatu kayak orangnya meninggal dulu gitu, baru nanti kalau memang dia bener-bener impactful memang baru itu keluar nanti gitu. Kita nggak tahu sih jadi. Kayak Pram juga gitu ya. Pram kan juga gitu ya. Tapi kalau Pram kan mungkin karena belum semeninggal itu lah. Tapi kalau Pram tanda kutip Pram juga karena dikerangkeng sama penguasa kan. Kira-kira gitu bukunya. Iya. Akhirnya sebenarnya ya kalau lu lihat ceritanya di bukunya Pram itu nggak ada yang radikal tuh, nggak ada lah cuy. Itu sebenarnya cerita biasa aja. Ya kan? Kalau lu lihat-lihat ya udah gitu ya, ini cerita. Cuman kemudian pemerintah menafsirkannya lain, ditafsirkan ke bawah-bawahnya makin lain. Jadi buku seksi gitu. Iya. Ada beberapa buku seksi waktu itu gue ingat, gue punya tuh ada. Ya gue beberapa tetralogi itu jadi sesuatu yang dilarang sih. Kenapa? Gue juga alasannya kenapa gue nggak tahu sih. Iya betul, sama. Gue juga kalau setelah lu baca kan nggak tahu cerita mana ya kan ya yang ngebuat itu jadi dilarang kan. Iya. Karena pergerakan, tentang pergerakan kah? Bisa mungkin membangkitkan kesadaran kondisi penduduk waktu itu. Jadi akhirnya dia kepengen khawatir mungkin pemerintah melihat ini nanti jadi akan pergolakan gitu. Mungkin. Itu sih. Ya, tapi emang aneh lah kalau bukunya Pram dilarang sama Orde Baru, sementara Pram pun dulu dipenjara sama Soekarno kan, jadi. Iya.
aneh gitu, memperlakukan Pram seperti itu tuh aneh. Oh, tapi C.S. Lewis nanti ini coba gue baca deh. Gue akan coba cari bukunya. Lu semua C.S. Lewis ini, Bro? Beli e-book ya? Enggak, dulu gue pertama punya buku fisiknya terjemahan bahasa Indonesia itu apa ya? Screwtape Writer gitu. Itu bagus tuh, itu bagus. Sama bagus tuh. Christianity. Itu gue. Itu. Ya, itu gue pernah baca, gue pernah punya, terus gue kasih ke orang gitu, atau dipinjam orang, lupa gue. Udah aja hilang. Kalau gue yang gue baca yang 2 itu tuh. Screwtape Letter. Ya, lalu sama Mere Christianity, itu aja yang gue baca. Ya, gue sih yakin ya, memang kalau C.S. Lewis dibandingin sama John F. Kennedy, impact-nya tuh jauh lebih besar C.S. Lewis. Jauh banget. Kebetulan aja John F. Kennedy itu waktu itu di saat yang tepat, membawa isu yang tepat, ya kan? Kemudian matinya tragis. Akhirnya orang banyak mengenang dia, kan? Iya. Kalau sebenarnya dari secara ilmu yang dibawa, itu C.S. Lewis jauh kemana-mana lah, men. Itu nggak bisa dibandingin sebenarnya C.S. Lewis sama John F. Kennedy itu nggak bisa. Itu langit dua bumi, cuy. Tapi istilahnya gitu. Tapi itu menarik tuh, kalau memang ada tulisan yang ngebahas obituarinya JFK itu lebih panjang dibanding C.S. Lewis ya. Nanti coba gue cari deh. Nanti coba gue cari. Itu menarik tuh. Iya, apalagi kan diceritanya kan kalau waktu JFK kan meninggal, satu negara ikut pemakaman, disiarin segala macam. C.S. Lewis meninggal itu cuman ada kakaknya sama, iya kakaknya, dia kan nggak punya anak kalau nggak salah dari istrinya itu. Jadi cuman keluarga dekatnya aja, cuman beberapa orang yang datang. Dan pemakamannya ya kecil gitu. Jadi bisa dibilang orang apa ya ini kecil aja gitu, tapi dampaknya besar gitu. Mungkin sekarang juga kita ngelihatnya orang-orang itu kayak gitu mungkin ya, yang nggak ketahuan mungkin kita ngerasa itu kecil tuh, tapi mungkin dampak beberapa generasi kedepannya baru terasa gitu. Kecenderungannya orang-orang akan seperti itu. Kalau lo ingat Karl Marx kan, dia kan mati juga dengan mengenaskan ya. Iya. Yeah. Mati sendirian, tapi karyanya akhirnya dinikmati di awal 1920-an gitu. Iya. Yeah. Terlepas dari gagal atau berhasil ya. Cuman dampaknya memang bertahun-tahun kemudian. Iya. Oke. Ini berarti gue ada beberapa bahan bacaan baru nih, Sar. Oke, siap. Lu C.S. Lewis sudah baca apa aja, Sar? Itu tadi yang 2, Mere Christianity sama The Screwtape Letter. Malah Narnia nggak lu baca ya? Gua Narnia nonton doang. Itu gue baca. Narnia lu baca nggak, Bro? Baca. Lu baca juga? Dari awal sampai habis. Oke. Nonton juga? Nonton. Oke. Gue gara-gara nonton, terus gue jadi baca. Oke. Kebalik. Atau jangan-jangan tahu C.S. Lewis gara-gara ada filmnya Narnia, baru tahu ada C.S. Lewis. Gue sih iya, men. Iya, sama. Gue juga sama. Gue juga denger itu. Jadi gue denger itu dulu pertama. Sayup-sayup lah kira-kira gitu. C.S. Lewis gini-gini cerita. Oh iya. Yaudah gue baca deh bukunya, gue beli gitu. Gue tahu itu dulu sih. C.S. Lewis dulu. Terus gue tahu Narnia. Gue baca buku Narnia. Ya udah, terus tertariknya karena dibilangnya kan dia apa ya, dibilangnya kan kayak kristianisasi dari film itu tuh, dari imannya dia gitu dibikin bukunya gitu kan. Ternyata kok terus memang kelihatan banget sih. Tapi kalau pas gue pernah baca, dia waktu ditanya sebenarnya lu bikin itu tentang pengen bikin memang propaganda kristianisasi atau gimana gitu, dia ngomong enggak. Dia pengen nulis aja gitu. Dia pengen nulis tentang cerita anak. Dan ya bisa dibilang nilai-nilai yang dia percaya masuk ke situ gitu. Itu sesederhana itu aja gitu. Bukan maksudnya nilainya propaganda gitu enggak. Ya tapi mungkin memang banyak orang akhirnya baru tahu ada yang namanya penulis C.S. Lewis ya, terutama di Indonesia. Itu gara-gara The Chronicles of Narnia sih. Karena pertama itu filmnya memang keren. Visualnya keren banget, ceritanya juga bagus banget. Baru, oh itu C.S. Lewis, barulah dicari ke belakang gitu kan. Nah iya persis. Gue gara-gara itu memang, gue gara-gara film. Jadi zaman
zaman gue SMA kuliah nggak pernah tuh denger yang namanya C.S. Lewis. Gue tahu J.R.R. Tolkien, itu gara-gara ada di Gramedia kan, ada bukunya, Lord of the Rings, ya kan? Tapi C.S. Lewis tuh jarang, nggak pernah ada di Gramedia. Baru ada setelah The Chronicles of Narnia. Oh, ini based on C.S. Lewis novel. Oke. Barulah gue coba cari ke belakang. Oh, ternyata ini nggak cuma nulis fiksi ya. Jadi ternyata gara-gara, ya untunglah dia ada nulis Narnia ya. Kalau enggak mungkin nggak banyak juga orang yang tahu sih. Nah, kalau gue itu kejadian kayak gitu tuh gue di Tolkien. Gue awalnya gue nonton. Dan gue itu film apa yang gue tonton? Iya, pertama kali gue kan, apa ya, gue nonton ke bioskop cuman gara-gara iseng-iseng doang. Oke. Gue pikir itu film aksi, gue pikir itu film tentara, bunuh-bunuhan atau apa gitu kan. Beneran gue nggak nyangka gitu. Gue datang, gue nonton gitu. Nontonnya juga gara-gara iseng gitu kan. Terus anjir bagus gini gitu kan. Lu waktu itu nonton yang mana? Yang Fellowship of the Ring atau? Yang pertama, gue baca. Oh, yang Fellowship of the Ring ya? Nah, jadi gara-gara film itu gue jatuh cinta sama Lord of the Rings. Jadi sama Tolkien juga, sama habis itu gue baca banyak banget buku-bukunya. Gue berusaha cari tahu, gue baca segala macam gitu. Ya itu makanya gue bilang kalau menurut gue juga dia tuh medium film tuh bisa ngebantu banget gitu. Betul sih. Medium film tuh bisa ngebantu penjualan buku ya. Iya. Tapi ada juga buruknya itu adalah kayak katanya ya makanya tadi gue bilang kalau lo baca filmnya terus lo suka, coba baca bukunya gitu. Iya. Oke. Iya, gitu dong. Jadi kalau gue sekarang nih karena Bistok tadi nyinggung film lagi, jadi gue lagi berpikir nih kapan filmnya Milea keluar. Bukannya udah kali. Belum. Milea belum, Bro. Belum. Dilan 1, Dilan 2. Belum. Dilan 90, Dilan 91. Mileanya belum. Belum. Itu beda itu. Ada lagi itu. Nah, itu seru pasti. Makanya harus nonton tuh. Harus diintervensi nih sama istri. Gue baca beberapa coy. Gue baca beberapa halaman. Dilan itu. Anjir cici banget gue. Tapi keren kan? PD baik emang begitu lah gaya penulisannya. Iya. Ya, mau bilang apa? Tapi itu sukses mengingatkan kita bahwa kita hidup di zaman SMA begitu. Gitu kan? Zaman SMA lu kali mainnya. Iya, lu juga sama lah. Kita bedanya berapa tahun? Tahun 2000-an. Aduh. Betul. Jadi buat teman-teman vokal ya, kalaupun lu programmer, kuliah di bidang eksak, nggak berarti menutup kemungkinan lu baca hal-hal yang jauh banget dari pekerjaan lu ya. Contohnya ini Bistok, bacanya C.S. Lewis cuy, nggak nyambung sama bahasa pemrograman sebenarnya. Cuman dilahap juga. Oke. Kita udah hampir 1,5 jam, Sar. Oke, udah nggak kerasa nih sama Bistok kalau ngobrol memang nggak kerasa asik. Emang, ya betul. Thank you Bistok udah datang di Ngobrol Santai Vokal di sore hari ini. Terima kasih udah bagi beberapa bahan bacaan buku baru. Mungkin juga teman-teman vokal bakal masukin itu ke dalam reading list-nya. Terima kasih untuk sharing ceritanya mulai dari sempat hilang arah ketika zaman sampai akhirnya balik lagi jadi programmer dan ngebagiin beberapa kesukaannya baca buku. Nanti kita bisa undang lagi ya, Bro ya. Untuk siap. ada topik-topik pembicaraan menarik yang bisa kita bahas. Buat teman-teman vokal lainnya, terima kasih udah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa tetap subscribe di channel Vokal di YouTube. Tunggu episode-episode berikutnya dengan tamu-tamu lain dan narasumber lain yang pastinya akan kita membahas topik-topik